Memeluk bumi yang terluka, refleksi ekoteologi Islam menyongsong 2026. Kita kini berdiri di senja 2025. Sejenak menoleh ke belakang, lembaran kalender tahun ini tidak hanya dipenuhi catatan pencapaian personal atau hiruk-pikuk politik, tetapi juga deretan panjang luka ekologis. Sepanjang 2025, cuaca ekstrim tidak lagi hadir sebagai tamu musiman, melainkan menjelma penghuni tetap yang merusak sendi-sendi kehidupan. Banjir bandang yang datang tiba-tiba, kekeringan yang mencekik lahan pertanian, kebakaran hutan yang berulang, hingga kenaikan muka air laut di pesisir. Nusantara bukanlah sekadar fenomena meteorologis biasa. Dalam perspektif ekoteologi Islam, rangkaian bencana ini dapat dibaca sebagai jeritan bumi, teriakan makhluk, Tuhan yang selama ini diam, namun kini merintih karena beban yang tak lagi sanggup dipikul. Bumi bukan benda mati yang bebas dieksploitasi. Ia adalah ciptaan Allah yang hidup dalam keseimbangan yang sangat presisi, mizan. Ketika keseimbangan itu dirusak oleh keserakahan manusia, alam pun merespons dengan cara yang keras dan menyakitkan. Menyongsong 2026, kita ditantang untuk tidak sekadar merayakan pergantian angka tahun, tetapi melakukan revolusi kesadaran, meninjau ulang posisi manusia di atas hamparan tanah ciptaan Sang Khalik. Syukur transformatif bukan sekadar ucapan. Menutup 2025, dengan rasa syukur di tengah maraknya bencana mungkin terdengar paradoksal. Namun, syukur dalam ekoteologi Islam bukanlah sikap pasif atau sekadar ritual verbal. Syukur sejati adalah kesadaran yang melahirkan perubahan. Kita bersyukur karena melalui guncangan bencana, Allah masih memberi peringatan sebelum kehancuran yang lebih besar datang. Dalam sejarah spiritual Islam, Allah kerap menegur manusia melalui peristiwa-peristiwa alam agar kesombongan yang berakar dalam peradaban dapat diluruhkan. Manusia modern sering merasa mampu menaklukkan alam dengan teknologi, padahal sesungguhnya ia sedang menggali lubang bagi masa depannya sendiri. Syukur transformatif menuntut kita beralih dari paradigma eksploitatif menuju paradigma distributif. Bagaimana nikmat Tuhan dikelola agar dapat dinikmati bersama tanpa merusak sumbernya. Bersyukur berarti berhenti merampas hak generasi mendatang. Relasi alam, tali yang terputus. Pendidikan keagamaan kita selama ini cenderung menekankan dua poros relasi. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Namun ada satu pilar yang sering diabaikan, yakni hablum minal alam, hubungan dengan alam. Padahal ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buya Hamka dalam karya-karya tafsirnya kerap mengingatkan bahwa alam semesta adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar luas. Merusak alam berarti merusak ayat-ayat Tuhan yang hidup. Sebagaimana pesan beliau, tugas manusia bukanlah menguasai alam dengan kesombongan, melainkan membacanya sebagai tanda keagungan Tuhan. Orang yang merusak alam, pada hakikatnya sedang merobek kitab suci yang Allah hamparkan di hadapannya. Pesan ini menegaskan bahwa penebangan hutan secara serampangan, pencemaran sungai, dan perampasan ruang hidup bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tetapi juga pengkhianatan teologis. Ketimpangan ekologis sepanjang 2025 adalah bukti nyata bahwa tali hablum minal alam telah lama terputus. Bencana sebagai cermin dosa antroposentrisme. Masifnya bencana, alam harus dibaca sebagai cermin dosa. Antroposentrisme, pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, sementara alam direduksi menjadi komoditas ekonomi belaka. Al-Quran dengan tegas menyatakan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. X-Arum 41. Ayat ini bukan kutukan, melainkan peringatan moral yang bersifat lintas zaman. Di titik inilah pemikiran Gus Dur menjadi sangat relevan. Ia selalu menegaskan bahwa agama harus berpihak pada yang lemah. Dalam konteks krisis iklim, yang lemah bukan hanya manusia miskin, tetapi juga alam yang dieksploitasi tanpa ampun. Gus Dur pernah berkata, tidak penting apapun agama atau sukunmu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Dalam bingkai ekoteologi, menjaga lingkungan adalah kebaikan universal yang melampaui formalitas simbolik agama. Ketika alam hancur, martabat manusia ikut runtuh. Krisis ekologis sejatinya adalah krisis kemanusiaan. Menyongsong 2026, jihad ekologis dan tobat nasuha. Memasuki 2026, kita tidak bisa lagi menggunakan cara pandang lama. Yang kita butuhkan adalah tobat ekologis. Tobat yang tidak berhenti pada istighfar, tetapi berlanjut pada perubahan gaya hidup, kebijakan, dan orientasi pembangunan. Restorasi hablum minallah. Ketakwaan sejati harus tercermin dalam sikap ramah terhadap ciptaan Allah. Mustahil seseorang mengaku dekat dengan Tuhan namun menjadi perusak alam. Revitalisasi hablum minannas. Krisis iklim adalah persoalan keadilan. Mereka yang paling sedikit berkontribusi pada kerusakan justru menjadi korban pertama. Menjaga alam adalah bentuk solidaritas sosial. Rekonsiliasi hablum minal alam dimulai dari aksi nyata di tingkat lokal.
Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat akan terjadi esok hari, sementara di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah, inilah. Optimisme ekoteologis Islam, harapan, yang tidak pernah padam, meski diambang kehancuran, menanam. Harapan di sajadah. Bumi tahun 2026 harus menjadi momentum bagi kita untuk kembali pada jati diri. Sebagai khalifah penjaga taman kehidupan, bukan penghancurnya. Kita menutup 2025 dengan kepala tertunduk, memohon ampun atas sampah yang menumpuk, hutan yang gundul, dan sungai yang tercemar. Namun kita membuka 2026 dengan punggung tegak dan tangan yang siap bekerja. Mari, kita jadikan bumi sebagai sajadah besar tempat kita bersujud. Sebagaimana ajaran Buya, Hamka tentang kemuliaan budi dan semangat Gus Dur tentang pembelaan terhadap yang lemah, mari kita jemput tahun baru dengan satu janji moral, bahwa di bawah kepemimpinan manusia yang bertobat,